DPR sambut baik kehadiran Kopdes Merah Putih. Komisi 3 DPR gelar rapat pembahasan RUU KUHP. BKSAP DPR RI perkuat diplomasi. Pimpinan DPR soroti kecelakaan kapal di Minahasa. Halo pemirsa, Senayan Scope hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar kegiatan dan agenda sidang DPR yang kami hadirkan dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Bersama saya Arif Rifai, inilah Senayan Scope selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR Herman Khairon menyambut baik kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 21 Juli 2025. Menurutnya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pembangkit ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah pada Senin lalu. Peresmian tersebut Presiden Prabowo didampingi langsung oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Hal ini disambut baik seluruh kalangan masyarakat, sekaligus anggota Komisi 6 DPR Herman Khairon. Dirinya mengatakan kehadiran koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi pembangkit ekonomi di Indonesia. Ia pun mengimbau kepada pebisnis lokal untuk tidak khawatir dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Justru kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi pembangkit ekonomi. Dan bahkan kalau kita sejak Indonesia merdeka dengan konstitusi yang mengamanatkan terkait dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berbasiskan rakyat, ya semestinya kita dukung bersama. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi sarana untuk bisa mengurangi tingkat kesenjangan. Bahkan ini akan menjadi justru pembangkit ekonomi gitu ya. Karena apa? Karena pemerintah mengalokasikan, pemerintah memberikan direktif untuk koperasi ini mengelola anggaran yang itu diperuntukkan untuk berbagai sektor. Di situ ada misalkan penugasan-penugasan pemerintah yang sekarang dalam bentuk subsidi untuk penyaluran pupuk, penyaluran benih, penyaluran gas melon 3 kilo, kemudian untuk urusan pangan, memutus mata rantai yang panjang terhadap berbagai komoditas lokal. Ini tentu sesuatu hal yang positif dan pada akhirnya akan terbentuk ekosistem. Saya katakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini jangan menjadi ketakutan, justru ini harus disambut secara kolaboratif menjadi prospek usaha masa depan. Bisa dijadikan kerjasama. Koperasi itu tidak tertutup. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurizal merespon baik peluncuran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan perdana di Klaten, Jawa Tengah. Cucun berharap Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Ya, semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan sekitar 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih secara serentak di Klaten, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih menjadi harapan besar bagi seluruh pihak agar betul-betul bermanfaat, terutama dalam membangun Indonesia melalui desa-desa. Ia pun berharap peluncuran Kopdes Merah Putih ini dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, kita berharap Koperasi Merah Putih ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi di bawah yang sebetulnya kan growth nasional itu ditopang pengungkitnya adalah dari pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Kalau emang mau membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari pinggiran, ya desanya harus dikasih empowering, daerahnya harus dikasih empowering. Ya seperti Koperasi Merah Putih ini harapan besar kita bisa betul-betul bermanfaat berbagai hal, off-taker daripada hasil bumi, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di masyarakat, tapi tidak sesimpel itu nanti akan berhadapan dengan yang existing. Ya, kalau kita mau ngambil hasil bumi kita,
Apakah yang selama ini mengambil mereka juga akan mati perusahaannya? Nah ini kan harus duduk bareng ya dengan yang sudah berjalan seperti sekarang ya. Semoga Koperasi Merah Putih di launching ini membawa dampak bagus, manfaat untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto menyayangkan terkait adanya pengoplosan beras dengan kualitas beras premium dicampur kualitas beras yang rendah. Titik meminta kejadian tersebut harus segera diusut tuntas dan memberikan sanksi efek jerah terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal. Kasus pengoplosan beras kini menjadi perbincangan hangat setelah beredarnya berbagai merek beras di supermarket dan pasar tradisional. Menyoroti hal itu, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto menyayangkan atas kejadian terjadinya pengoplosan beras yang marak. Pasalnya berdasarkan hasil temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan, terdapat beras kualitas premium dicampur dengan beras yang berkualitas rendah. Titik pun menegaskan kejadian tersebut dapat segera diusut tuntas dan memberikan sanksi efek jerah kepada perusahaan-perusahaan beras yang melakukan oplosan. Beras oplosan, tadi kita sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian. Intinya pokoknya kita minta supaya ini diusut tuntas ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras, tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan dan tentunya ini merugikan masyarakat gitu ya. Yang mestinya berasnya kualitasnya rendah dicampur yang bagus jadi beras premium yang kayak gitu. Ini kami minta supaya Menteri Pertanian menindaklanjuti ini. Kalau memang ada yang nakal itu ada dari perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar itu supaya ditindak, paling tidak dikasih efek jerah supaya hal seperti ini tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Dasko turut memantau jalannya rapat pembahasan revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP di Komisi 3 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 21 Juli 2025. Dasko mengatakan dalam penyusunan undang-undang, pimpinan DPR perlu melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Pimpinan Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah advokat Indonesia mengenai rancangan Undang-Undang KUHP. Tak hanya itu, Komisi 3 DPR RI juga akan menerima masukan terkait KUHAP dari Lembaga Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. Usai meninjau pelaksanaan RDPU RUU KUHAP, Dasko menegaskan bahwa dalam setiap penyusunan perundang-undangan, pimpinan DPR selalu menekankan kepada setiap alat kelengkapan Dewan DPR RI untuk selalu melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Ngecek kesiapan RDPU tentang partisipasi publik yang dalam setiap penyusunan perundang-undangan pada saat ini di DPR partisipasi publiknya harus banyak. Ya, ini dalam rangka itu ya sekali-sekali kita ngecek pelaksanaan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memastikan bahwa draft rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP dapat diakses secara bebas oleh masyarakat melalui situs resmi DPR. Dirinya menegaskan tidak ada lagi cerita draft Undang-Undang KUHAP yang baru ini hilang atau disembunyikan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan bahwa draft rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP dapat diakses melalui situs resmi DPR. Dirinya menegaskan dokumen draft RUU KUHAP tersebut sudah dapat diakses masyarakat sejak lama. Habibur Rahman mengatakan bahwa pembahasan draft RUU KUHAP dilakukan secara transparan tanpa ada yang disembunyikan. Hal itu terlihat pembahasan RUU KUHAP melibatkan partisipasi publik dan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat. Teman-teman, pada prinsipnya kami selalu mengunggah semua dokumen RUU KUHAP secepatnya setelah atau sesegera mungkin setelah kami mendapatkan dokumen tersebut, ya.
kami perlu sampaikan ya, daftar dokumen yang sudah kami upload atau kami unggah ya pada tanggal 18 Februari ya, setelah paripurna bahwa kita akan membahas RUU KUHP 18 Februari ya, kami mengunggah dokumen RUU ya. Jadi dokumen RUU ini sudah sejak 18 Februari ada di website 18 Februari sudah ada di websitenya DPR. Lalu beberapa minggu kemudian, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu, di sini ada RTPU di mana disepakati pasal penghinaan presiden bisa di restoratif justice. Kami kembali mengunggah dokumen tersebut dan dokumen tersebut selalu ada dan selalu bisa diunggah diunduh dari website DPR. Tanggal 9 Juli ya, kami mengunggah dokumen DIM dari pemerintah. Kami dapatnya tanggal 8 Juli, diserahkan di sini, teman-teman hadir semua. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menanggapi permintaan mantan prajurit marinir Satria Artakumbara yang ingin kembali menjadi WNI usai bergabung dengan tentara Rusia. Dev menilai perlu kehati-hatian dalam memutuskan permintaan tersebut. Ex-marinir Satria Artakumbara meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dapat kembali memberikannya status warga negara Indonesia usai dicabut. Permintaan tersebut diunggah melalui akun sosial media miliknya pada Selasa lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mengatakan, permintaan ex-marinir itu harus dicermati dengan berhati-hati. Dev menyebut pihaknya akan membuka komunikasi terlebih dahulu untuk melihat tahap-tahap dari keputusan pemerintah. Kasus yang ramai diperbincangkan tentang mantan personel TNI yang sudah dipecat karena desersi, lari ke Rusia, berjuang di sana untuk negara Rusia, sekarang kembali minta dibantu oleh pemerintah untuk dipulangkan. Jelas hal tersebut merugikan dan juga menyulitkan pemerintah. Nah, maka ini kita akan terus membuka komunikasi untuk melihat tahap-tahap apa yang pemerintah dapat lakukan ke depannya, karena dia itu jelas-jelas adalah pelarian, jadi sudah ada pelanggaran pidana lalu ikut berperang di negara asing, itu adalah pidana kedua, dan juga dia adalah desersi dari kesatuannya, sehingga ada sejumlah lapisan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang dia minta tolong bantuan pemerintah untuk kembali, dan itu menyulitkan posisi pemerintah. Dan ini harus disikapi dengan sangat hati-hati agar pemerintah Indonesia tidak terjebak di dalam permasalahan akibat kelalaian dan kehausan seorang mantan serdadu ini, karena dia gelap mata hanya ingin mengejar keuntungan semata dengan menggadaikan kemampuan yang dia dapatkan dari TNI AL untuk berjuang demi kepentingan negara lain. Sebelumnya, Satria Artakumbara merupakan mantan anggota Inspektorat Korps Marinir yang telah dipecat. Kasus yang membuat Satria dipecat dari dinas keprajuritannya, yakni desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin dengan tujuan untuk tidak kembali pada tanggal 13 Juli hingga saat ini. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai mitra baru dari Komisi 11 DPR RI, Danantara Indonesia melakukan konsinyering bersama di Jakarta pada Senin 21 Juli 2025. Dalam diskusi tersebut, CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan bahwa target imbal hasil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ialah 7,5%. Komisi 11 DPR RI bersama Danantara melakukan konsinyering Danantara Indonesia di Jakarta pada Senin 21 Juli 2025. Melalui akun Instagram resmi CEO Danantara @rosanroslani, diskusi ini dilakukan secara terbuka dan konstruktif mengenai mandat Danantara sebagai State Capital Aggregator yang mengonsolidasikan, mengelola, dan menyalurkan investasi secara strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui pengelolaan dividen dan aset BUMN oleh holding operasional,
dan holding investasi. Dan antara membangun jembatan menuju teknologi global, mitra strategis internasional, kemakmuran lintas generasi, dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Kemampuan kita menjadi nomor 6 terbesar di dunia. Sudah Norway, UAE, China, dan yang lain. Ini adalah dana yang kami harus kelola, harus investasikan dan harus jaga secara baik, secara benar, dan juga mengikuti semua asas dan peraturan perundang-undangan yang ada. Kepada Presiden boleh dibilang tiap minggu saya dipanggil, dan bukan hanya sekali dua kali, setiap minggu untuk melaporkan perkembangan dari Danantara ini. Bapak Presiden bilang return minimum 7,5%. Tetapi tentunya kita ingin return di atas cost of capital kita. Kami mengharapkan bisa di atas 7,5%, dan kami berinvestasi tentunya di berbagai bidang, baik itu di bidang kesehatan, industri, renewable energy, hilirisasi, dan juga ke dalam investasi-investasi lainnya yang menurut kami menghasilkan return yang baik dan juga mempunyai dampak ekonomi yang luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, Danantara resmi ditetapkan sebagai mitra baru Komisi 11 DPR RI pada 1 Juli 2025 lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Banggar DPR apresiasi negosiasi Prabowo dengan Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Senayan Scope. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Senayan Scope. Diplomasi tak hanya dijalankan oleh eksekutif, tapi juga oleh parlemen. Komisi antar parlemen seperti BKSAP DPR RI terus memainkan peran strategis dalam mempererat hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Pada Kamis 17 Juli 2025, BKSAP menggelar dua agenda penting, yakni Kopi Parlemen bersama Duta Besar Uni Eropa dan Courtesy Call dengan CDA Kedutaan Besar Qatar. Keduanya menjadi ajang memperkuat hubungan bilateral dan juga membahas isu-isu strategis antar negara. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI kembali menunjukkan peran aktifnya dalam diplomasi internasional. Pada Kamis 17 Juli 2025, dua agenda penting digelar di Kompleks Parlemen, yakni Kopi Parlemen bersama Duta Besar Uni Eropa dan Courtesy Call dengan Charge d'Affaires Kedubes Qatar. Forum Kopi Parlemen bersama Duta Besar Uni Eropa menjadi ruang informal yang juga strategis. Dalam suasana santai namun produktif, anggota BKSAP DPR RI dan juga perwakilan Uni Eropa membahas sejumlah isu penting, mulai dari kerjasama ekonomi, pendidikan hingga keamanan regional. Dengan sudah ditandatanginya perjanjian dagang Indonesia dengan Uni Eropa, EU-CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia sama Uni Eropa, kita punya banyak PR. Penandatanganan satu hal, tapi implementasi hal lain. Itu yang kita mengatakan, habis ini kita mau ketemu lagi. Small group, perwakilan dari semua komisi, untuk diskusi di tiap komisi apa saja yang harus kita perhatikan dalam rangka membuat EU-CEPA, perjanjian dagang Indonesia sama Uni Eropa ini bisa optimal buat Indonesia. Sementara itu, dalam Courtesy Call dengan CDA Kedubes Qatar, BKSAP menegaskan pentingnya kerjasama bilateral yang saling menguntungkan, khususnya dalam bidang energi, tenaga kerja, dan investasi Timur Tengah di Indonesia. Dua agenda ini mencerminkan komitmen BKSAP DPR RI dalam memperkuat diplomasi parlemen. Tidak hanya sebagai pelengkap diplomasi eksekutif, melainkan mitra aktif dalam memperluas jaringan internasional Indonesia secara bilateral maupun multilateral. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso berkomitmen mengawal dua permintaan utama dari para pelajar Palestina di Indonesia, perpanjangan izin tinggal bagi mahasiswa yang hampir habis masa berlakunya, serta dukungan terhadap proses naturalisasi bagi warga Palestina yang ingin menjadi WNI. Hal tersebut disampaikan Sugiat dalam audiensi dengan perwakilan Persatuan Mahasiswa Palestina di Indonesia yang dilakukan di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 14 Juli 2025. Akan membantu mendukung bagaimana izin tinggal ini bisa didapat dengan mudah dan lancar. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso menegaskan bahwa keberpihakan Indonesia terhadap Palestina merupakan sikap yang konsisten sejak awal kemerdekaan. Ia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan kolonialisme. Dalam pertemuan tersebut, Sugiat menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina yang terdampak perang, khususnya anak-anak yatim, korban luka, dan pasien yang membutuhkan perawatan. Ia meminta agar kebijakan tersebut segera ditindaklanjuti lintas kementerian. Komisi 13 DPR RI juga berkomitmen mengawal dua permintaan utama dari para pelajar Palestina di Indonesia, perpanjangan izin tinggal bagi mahasiswa yang hampir habis masa berlakunya, serta dukungan terhadap proses naturalisasi bagi warga Palestina yang ingin menjadi WNI. Ada dua aspirasi yang disampaikan. Yang pertama adalah menindaklanjuti rencana kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi sekitar 1.000 rakyat Palestina yang menjadi korban perang untuk dievakuasi sementara di Indonesia. Mereka berharap yang menjadi prioritas adalah keluarga dari para pelajar mahasiswa Palestina yang di Indonesia. Saya pikir ini usulan yang sangat bagus supaya bisa mempermudah adaptasi ketika nanti evakuasi berjalan. Dan kita akan memperjuangkan itu, berkolaborasi, berkoordinasi dengan kementerian terkait supaya rencana kebijakan Bapak Presiden itu bisa dilaksanakan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Yang kedua, Komisi 13 akan membantu mendukung bagaimana izin tinggal ini bisa didapat dengan mudah dan lancar. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami tadi juga sudah minta data kepada kawan-kawan pelajar mahasiswa Palestina Indonesia supaya kita dikasih data. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan pelajar Palestina menyampaikan apresiasi atas konsistensi dukungan Indonesia di forum nasional maupun internasional. Mereka juga berharap evakuasi segera terrealisasi untuk menyelamatkan warga sipil yang kini hidup di bawah ancaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait tarif impor dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Said mengatakan negosiasi tersebut diharapkan dapat dilakukan terus antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan Amerika Serikat terkait tarif impor sebesar 19% menuai respon positif. Hal itu terlihat dari Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR, Said Abdullah, yang mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo. Said mengatakan, angka penurunan tersebut patut disyukuri, namun negosiasi tetap diperlukan untuk menekan tarif impor. Said juga mendorong pemerintah untuk dapat melakukan mitigasi di sektor ekonomi dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Amerika Serikat. Yang kita harapkan sebenarnya bahwa saya memberikan apresiasi kepada tim negosiasi, kemudian termasuk lobby oleh Pak Presiden langsung, yes. Ya, kalau negosiasi ulang kita harapkan terus-menerus kepada pemerintah. Karena bagaimanapun kita berkepentingan terhadap ekspor kita, walaupun menjadi basa-basi, kita akan terus dalam pemerintah agar pemerintah memperluas pangsa ekspor negara-negara non-tradisional, kan begitu bahasa sehari-hari kita yang kita sampaikan kepada pemerintah. Ancaman secara tidak langsung tidak, karena kita Banggar dan pemerintah sudah sepakat untuk membuat mitigasi. Karena mitigasinya kan harus disiapkan. Apapun yang terjadi dengan tarif sepihak, kan kita harus punya mitigasi. Desain kebijakannya seperti ke depan, kita sudah minta pemerintah untuk segera membuat itu. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 orang warga Gaza Palestina ke Indonesia mendapat dukungan dari Komisi 13 DPR RI. Hal ini dibuktikan melalui audiensi dengan perwakilan Persatuan Mahasiswa Palestina di Indonesia dengan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiat Santoso. Sugiat Santoso menegaskan keberpihakan Indonesia terhadap Palestina sudah menjadi sikap tegas sejak awal kemerdekaan. Ia menyatakan pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto akan tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan kolonialisme. Hal ini dinyatakan oleh Sugiat dalam audiensi dengan perwakilan Persatuan Mahasiswa Palestina di Indonesia yang dilakukan di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan Jakarta pada Senin 14 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, Sugiat menyampaikan dukungan Komisi 13 terhadap rencana kebijakan Presiden Prabowo untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina yang menjadi korban perang, terutama anak-anak yatim, korban luka, dan mereka yang sakit. Ia meminta agar rencana ini segera dikonkretkan melalui koordinasi antar kementerian. Komisi 13 kedatangan tamu dari pelajar mahasiswa Palestina yang di Indonesia. Tadi kita sudah melaksanakan audiensi dengan mereka. Ada dua aspirasi yang disampaikan. Yang pertama adalah menindaklanjuti rencana kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi sekitar 1.000 rakyat Palestina yang menjadi korban perang untuk dievakuasi sementara. Kalau nanti evakuasi itu bisa dilaksanakan secara konkret, mereka berharap yang menjadi prioritas adalah keluarga dari para pelajar mahasiswa Palestina yang di Indonesia. Saya pikir ini usulan yang sangat bagus supaya bisa mempermudah adaptasi ketika nanti evakuasi berjalan, kan. Komisi 13 mendukung itu dan kita akan memperjuangkan itu, berkolaborasi, berkoordinasi dengan kementerian terkait supaya rencana kebijakan Bapak Presiden itu bisa dilaksanakan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Yang kedua, ada juga aspirasi dari pelajar mahasiswa Palestina Indonesia terkait dengan pengurusan izin tinggal mereka ketika mereka masih status pelajar mahasiswa yang studi di Indonesia tapi izin tinggalnya sudah mau habis atau sudah habis. Komisi 13 akan membantu mendukung bagaimana izin tinggal ini bisa didapat dengan mudah dan lancar. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami tadi juga sudah minta data kepada kawan-kawan pelajar mahasiswa Palestina di Indonesia supaya kita dikasih data mana-mana yang izin tinggalnya sudah habis. Nanti kita akan bantu di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan semangat keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan Palestina yang memberikan kemudahan keimigrasian dan akses pendidikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani merespon terkait meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pagayunan pada beberapa waktu lalu. Puan meminta kematian diplomat muda Kemlu tersebut dapat diusut tuntas hingga pelakunya ditemukan. Diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Paguyunan ditemukan tewas dalam kondisi kepala dililit lakban dan tubuh terbungkus selimut di kamar kosnya pada beberapa waktu lalu. Merespon hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan kasus tersebut harus diusut tuntas. Puan mendorong penyelidikan agar terus dilakukan aparat hingga ditemukannya pelaku. Ya, terus mendorong untuk proses penyelidikan dan penyidikannya ditindaklanjuti dan proses tersebut kan butuh waktu, tapi tindaklanjuti sampai terungkap siapa yang memang menjadi pelakunya. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan atas kematian diplomat muda Kemenlu. TB menilai selama Arya menjadi diplomat, memiliki karir yang bagus dan pernah bertugas di berbagai negara seperti Timur Leste, Turki, hingga Argentina. Kita semua turut berduka cita atas meninggalnya Saudara Daru, ya, diplomat muda yang umurnya baru 39 tahun, tetapi karirnya cukup bagus, ya. Pernah ditugaskan di Timor Leste, kemudian di Argentina, dan dalam waktu dekat akan dimutasikan, ya, di Finlandia kalau tidak salah, ya, begitu. Jadi cukup bagus itu karirnya, ya. Kemudian banyak menangani, misalnya ketika ada bencana alam di Turki, kemudian ketika evakuasi akibat peperangan di Iran dan lain sebagainya, ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan,
ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya, dan kemudian kita tahu motifnya apa. Baru setelah itu motif diketahui, maka apa latar belakangnya pembunuhan itu terjadi. Bisa saja macam-macam. Kami melihatnya cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Ya, bunuh diri sepertinya susah. Karena sebelum meninggal, almarhum itu pernah belanja perlengkapan untuk persiapan menjabat di tempat lain. Apa mungkin logikanya kemudian menjadi persiapan untuk bunuh diri? Dan itu menjadi tanda tanya besar yang harus dipecahkan. Satu-satunya sekarang harapannya adalah di penyidik polisi, ya. Mendorong pihak manapun untuk segera membongkar. Tunjukkan kemampuan para penyidik kepolisian, ya. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mendorong semua proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN harus melibatkan UMKM dan juga pekerja lokal. Ia menyoroti pentingnya dampak nyata manfaat bagi masyarakat sekitar dalam pemerataan pertumbuhan dan juga ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Adi Satria saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR ke sejumlah BUMN karya dan juga jasa marga di Surabaya, Jawa Timur. Adi Satria Suryo Sulisto yang juga politisi fraksi PDI Perjuangan ini menekankan agar pekerja lokal bisa terserap. Perlu diadakan pelatihan tenaga kerja lokal sebelum proyek dimulai, supaya kemampuan pekerja sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Untuk itu, waktu perencanaan dan pelaksanaan proyek sudah disesuaikan untuk menyiapkan pekerja-pekerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, isu efisiensi dan tata kelola keuangan juga menjadi sorotan. Legislator Dapil Jateng 8 ini menegaskan agar pelaksanaan proyek dilakukan seefisien mungkin guna menghindari pemborosan dan potensi penyalahgunaan anggaran. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen Komisi 6 DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan proyek strategis BUMN agar memberikan kontribusi nyata tidak hanya terhadap pembangunan nasional, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah. Proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi disebut telah menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terdapat kendala dalam proses pembebasan lahan di ruas terakhir menuju Banyuwangi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gedung Merdeka Kota Bandung kembali menjadi simbol perjuangan dan juga solidaritas internasional. Ratusan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia hadir berkumpul dalam Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina. Kegiatan tersebut terselenggara atas inisiasi Badan Kerjasama Antar Parlemen, DPR RI, Yayasan Wakaf Salman, dan juga 162 organisasi kemasyarakatan pemuda. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyampaikan konferensi tersebut adalah komitmen nyata Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina yang hingga kini belum tercapai, meski sudah disuarakan sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Menurutnya, dukungan Indonesia terhadap Palestina saat ini dijalankan dalam 3 pilar utama. BKSAP bersama DPR RI tengah mematangkan rancangan Undang-Undang Daulat Bangsa dan solidaritas internasional sebagai dasar hukum untuk memperkuat sikap Indonesia terhadap kejahatan kemanusiaan global. Dalam konferensi tersebut, sebanyak 117 proposal dari pemuda seluruh Indonesia disaring menjadi 7 rencana aksi yang akan dibahas dan ditindaklanjuti bersama kalangan legislatif, eksekutif, akademisi, hingga masyarakat luas. Konferensi turut dihadiri anggota BKSAP DPR RI Feral Bramasta dan Hilary Brigita Lasut. Bahagia sekali Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI bekerjasama dengan Yayasan Wakaf Masjid Salman ITB dan 162 Ormas Pemuda mengadakan Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina sebagai bagian dari implementasi Dasar Sila Bandung
Dan untuk bayar hutang Palestina yang hadir 70 tahun yang lalu di gedung ini, hingga sekarang masih harus kita perjuangkan untuk merdeka. Ada 7 plan of action, actionable proposal yang akan dibahas, disaring dari 117 proposal yang masuk dari seluruh pemuda se-Indonesia. Harapan kami setelah selesai dari pertemuan hari ini, kita akan tindak lanjuti dengan kolaborasi baik dengan eksekutif, legislatif, akademisi, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani, staf ahli Kemenpora Suyadi Pawiro, serta Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Jamhari Makruf. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR soroti kecelakaan kapal di Minahasa. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Senayan Scope. Sampurasun Jawa Barat. Saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Horas Maju Juang Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Senayan Scope. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini digelar dalam rangka konsultasi kelembagaan menjelang sidang tahunan MPR yang akan dilaksanakan pertengahan Agustus mendatang. Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari konsultasi kelembagaan menjelang penyelenggaraan sidang tahunan MPR dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam keterangannya usai pertemuan, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR yang tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025. Kedatangan kami adalah pertama untuk menyampaikan undangan kepada Presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam rapat tahunan MPR menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat tahunan MPR diselenggarakan tanggal 16 Agustus 2025. Akan tetapi karena tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Sabtu dan 17 Agustus jatuh pada hari Minggu, maka menurut ketentuan yakni tata tertib MPR, sidang tahunan MPR yang jatuh pada tanggal 16 Agustus digeser menjadi tanggal 15 atau hari Sabtu. Tanggal 15 dan hari Jumat. Karena itu Presiden setuju untuk diselenggarakan sidang tahunan MPR pada hari Jumat. Bahkan Presiden menyatakan bahwa sidang MPR mungkin bisa dilaksanakan satu hari sebelumnya, yakni pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025. Di samping itu, MPR turut mengundang Presiden untuk hadir dalam peringatan Hari Konstitusi yang akan digelar pada 18 Agustus 2025 mendatang. Presiden bersama para pimpinan MPR juga membahas perkembangan rancangan pokok-pokok haluan negara yang telah disusun oleh tim ahli. Berkenaan dengan hal tersebut, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan agar konsep tersebut dikaji ulang secara komprehensif. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR turut menyampaikan apresiasi atas berbagai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, mulai dari kunjungan ke Arab Saudi, Brazil untuk KTT BRIC, hingga Prancis dalam rangka peringatan Hari Bastille.
Tidak hanya itu, apresiasi juga disampaikan atas langkah konkret Presiden dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menutup keterangannya, Ketua MPR menyatakan dukungan lembaganya terhadap konsistensi Presiden Prabowo dalam menyuarakan perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Dasko meminta Komisi 5 DPR RI berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengecek sejumlah permasalahan kecelakaan kapal laut yang belakangan kerap kali terjadi. Saat ditanya mengenai adanya usulan pencopotan Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Dasko mengatakan pihaknya belum bisa mendorong pemberian sanksi tersebut. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan perlu membahas faktor hingga penyebab timbulnya sejumlah kasus kecelakaan kapal laut dengan Komisi 5 DPR. Hal itu dilakukan untuk mengetahui duduk masalah yang timbul sebelum adanya pemberian sanksi kepada pihak Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi sebelum kemudian kita meminta sanksi atau apapun, sebagai pimpinan DPR, kami sudah minta komisi terkait, dalam ini Komisi 5, untuk mengecek dulu dan kemudian mengadakan pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan sehingga kita bisa tahu duduk masalah kenapa hal itu sampai terjadi. Sebelumnya, kapal motor Barcelona 5 yang berlayar dari pelabuhan Kabupaten Kepulauan Talaut menuju pelabuhan Manado terbakar di sekitar perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 5 DPR Lazarus menanggapi perihal terbakarnya kapal motor atau KM Barcelona 5 di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Lazarus mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi untuk menanyakan kejadian tersebut. Kabar duka datang dari insiden terbakarnya kapal motor atau KM Barcelona 5 yang terjadi di Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada minggu lalu. Berdasarkan data sementara, KM Barcelona 5 membawa 280 penumpang dan 15 anak buah kapal atau ABK. Menyoroti hal ini, Ketua Komisi 5 DPR, Lazarus mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi untuk menanyakan kronologi kejadian itu. Dirinya juga menyebut Komisi 5 DPR telah melakukan komunikasi dengan Basarnas untuk dapat melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi. Ya, yang pertama tentu kami kontak langsung ya dengan Dirjen Laut, karena itu juga kebakarannya kan live ya, kita semua bisa lihat ya kemarin. Kemudian saya kontak langsung juga dengan Basarnas supaya operasi penyelamatan itu dimaksimalkan, dan itu sudah dilakukan. Tadi saya sebelum kemari juga update dengan Dirjen Laut, juga update dengan Kepala Basarnas ya. Memang ada temuan yang agak mengagetkan kita semua bahwa publik juga udah tahu ya, manifest itu 280, tapi setelah upaya evakuasi ini ditemukan ada 580, berarti ada beda 300 antara manifest dengan penumpang yang ada di kapal. Ini kita akan investigasi nanti ya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Karena ini kan ada kaitan sama pajak, tentu juga ada soal asuransi, kemudian jaminan hak-hak penumpang dan seterusnya. Ini mungkin tidak bisa jawab sekarang dulu, kami akan panggil nanti Menteri Perhubungan. Kenapa kapal bisa berlayar dengan kondisi seperti ini? Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Komisi 12 DPR RI mengapresiasi Kementerian ESDM yang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan 2024. Keberhasilan ini didukung oleh capaian penerimaan negara bukan pajak sektor ESDM yang melampaui target, yakni Rp269,65 triliun atau 113%. Komisi 12 DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas keberhasilannya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk laporan keuangan tahun anggaran 2024. Apresiasi ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi 12 bersama Menteri SDM pada Senin di Gedung Nusantara 1 Jakarta. Rapat kerja membahas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2024. Kementerian SDM berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangannya dari opini wajar dengan pengecualian tahun 2023
2023 menjadi WTP pada 2024 seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya. Komisi 12 DPR RI mengapresiasi capaian Kementerian SDM RI yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan tahun 2024 dan meminta semua rekomendasi BPK RI untuk ditindaklanjuti. Saya ketok. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, keberhasilan ini juga tercermin dari kinerja penerimaan negara bukan pajak. Sektor SDM yang mencapai Rp269,65 triliun atau 113% dari target Rp238,39 triliun didukung oleh subsektor migas, minerba, dan panas bumi. Sebagai informasi, hingga 30 Juni 2025, realisasi PNBP pada ESDM sebesar 68,3 triliun per batubaranya, Pak Dirjen ya. Juni ya, untuk minerba sebesar 68,3 triliun atau 54% dari target sebesar 126,48 triliun. Jadi target kita untuk sektor batubara itu mineral batubara, minerba ya, itu dari 126 triliun sudah realisasi 68. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita akan membuat target sampai bisa selesai. Sementara realisasi PNBP sektor SDM secara keseluruhan sampai dengan bulan Juni sebesar 117,11 triliun, 46% dari target 254. Jadi insya Allah untuk target APBN bisa kita capai secara keseluruhan untuk 2025. Sekalipun memang kerjanya berat. Komisi 12 berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan untuk mendukung pengelolaan anggaran yang akuntabel demi kemakmuran rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik dengan adanya sekolah rakyat untuk anak-anak yang kurang mampu. Puan mengatakan bahwa adanya sekolah rakyat ini diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto secara resmi dibuka secara serentak di seluruh Indonesia. Program Sekolah Rakyat ini bukan hanya menanggung biaya pendidikan para siswa saja, melainkan mencakup kebutuhan dasar seperti seragam, makan minum, tempat tidur, hingga perbaikan rumah orang tua siswa di masa mendatang. Hal tersebut disambut baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani. Puan berharap dengan adanya sekolah rakyat tersebut tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun dirinya mengaku mendapatkan laporan mengenai masih banyaknya hal yang harus disempurnakan dan berbagai tantangan lainnya yang harus diselesaikan. Oleh karena itu menurutnya evaluasi secara berkala perlu dibutuhkan agar niat baik melalui program sekolah rakyat dapat terwujud. Terkait dengan sekolah rakyat tentu saja sangat inovatif. Harapan dari DPR kami akan mengawasi bahwa jangan sampai ada rakyat Indonesia yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan sangat baik. Namun saya juga mendengar laporannya bahwa tantangannya di lapangan itu sangat banyak. Jadi memang banyak sekali yang masih harus disempurnakan dan jangan sampai kemudian niat baik atau hal yang harusnya ini tujuannya baik kemudian menjadi bersifat eksklusif, kemudian menjadi berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang sudah ada, namun ini justru harus melengkapi sekolah-sekolah yang sudah ada, dan apa yang kemudian sudah dilakukan di lapangan tentu saja harus disempurnakan, dan DPR tentu saja akan mengawasi dan akan membantu untuk bisa menyempurnakan hal ini, karena sesuatu yang baru itu tentu saja tidak bisa tiba-tiba langsung sempurna, dan saya berharap bahwa sinergi antara pemerintah dengan DPR bisa terus berjalan dalam menyempurnakan hal ini dengan tujuan adalah untuk pendidikan seluruh anak bangsa. Dari Jakarta, Fahrizal Dalfarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pentingnya pendidikan hak asasi manusia sedari dini didukung oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiat Santoso. Menurutnya, nilai-nilai HAM harus dipahami masyarakat sejak dini dan baik untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiat Santoso, mendukung wacana memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan.
Menurutnya, nilai-nilai HAM harus dipahami masyarakat sejak dini. Pendidikan dan literasi adalah kunci untuk membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman HAM sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan setiap manusia. Kita mendukung itu. Bagaimana dari mulai tingkat dasar, memang ini kan terkait dengan kesadaran hak asasi manusia ini kan seharusnya diajarkan dari mulai tingkat dasar, bahwa sebagai manusia kita punya hak asasi manusia dan orang lain punya hak asasi manusia yang itu harus dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Saya pikir dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, penguatan kesadaran hak asasi manusia itu sangat dibutuhkan ke seluruh warga negara. Cita-cita Pak Prabowo itu kan penguatan ideologi Pancasila. Ya mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat, bahwa dalam konteks ideologi Pancasila kita menghormati, menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan golongan. Jangan ada antar satu golongan, satu agama, satu suku itu melakukan persekusi terhadap agama, golongan atau suku lain. Dengan adanya rencana memasukkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum, diharapkan Indonesia dapat membangun generasi yang lebih sadar dan peduli pada hak asasi manusia. Penerapan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, terutama Kementerian Pendidikan, agar HAM dapat benar-benar menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mendapat dukungan penuh atas usulan penambahan anggaran lebih, yaitu sekitar 1,3 triliun rupiah oleh Komisi 9 DPR RI. Tambahan anggaran ini akan difokuskan untuk program-program prioritas, yaitu pelindungan, penempatan, dan juga pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disepakati dukungan penuh atas usulan penambahan anggaran lebih, yaitu sekitar 1,3 triliun rupiah lebih. Hal ini disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 9 Juli 2025. Tambahan anggaran ini akan difokuskan untuk program-program prioritas yaitu pelindungan, penempatan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding menuturkan bahwa fokus utama Kemen P2MI ialah mendorong penempatan pekerja migran yang terampil dan berkualitas, sekaligus mencegah keberangkatan non-prosedural yang kerap memicu kerentanan. Jadi pagu indikatif yang didapatkan kementerian itu ada 285 miliar dan sudah kita rapatkan dengan teman-teman Komisi 9. Prinsipnya menerima sekaligus memberi dukungan atas usulan kementerian untuk menambah sebanyak 1,3 triliun lebih dan disepakati oleh Komisi 9. Kalau di kementerian, kalau yang 285 itu yang pagu indikatif 92% atau sekitar 200-an sekian miliar itu untuk belanja pegawai dan juga dukungan operasional. Relatif memang anggaran untuk perlindungan, anggaran untuk penempatan, anggaran untuk pemberdayaan dan anggaran lain relatif hanya 2 miliaran. Lebih lanjut disampaikan Menteri Karding bahwa dengan dukungan ini, Kemen P2MI bisa bekerja lebih optimal, menghadirkan pelindungan yang nyata, dan membuka peluang lebih banyak kerja layak bagi PMI di luar negeri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Panja RUU KUHAP menyepakati usulan mengenai Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan pidana lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama dan banding untuk dihapus. Keputusan ini disepakati langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Dalam RUU KUHAP yang tengah dibahas di Komisi 3 DPR, telah menyepakati bahwa Mahkamah Agung tidak bisa memberikan hukuman lebih berat dari putusan Judex Fakti atau hakim yang memeriksa dan mengadili fakta dalam suatu perkara. Keputusan ini telah disepakati langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Dengan begitu, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya untuk menjatuhkan hukuman pidana lebih berat atau tidak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Komisi dan Ketua Panja menyampaikan kesepakatan para seluruh anggota Panja RUU KUHAP dan wakil pemerintah menyepakati bahwa DIM 1531 pasal 293 ayat 3 yang berbunyi dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari putusan Judex Faksi atau pengadilan yang sebelumnya. Sudah disepakati bahwa
ketentuan ini dihapus, ya. Jadi tidak ada ketentuan bahwa Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada pengadilan sebelumnya atau judeks faksi. Jadi DIM tersebut, pasal 293 ayat 3 tersebut sudah dihapus. Ya, jadi Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya apakah lebih berat ataukah tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senayan Scope edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.